Pagi merayap pelan di kawasan Menteng. Sinarnya yang keemasan menembus celah gorden setinggi 3 meter di kamar utama sebuah rumah yang lebih pantas disebut istana kecil. Kania Maheswari sudah terjaga sejak azan subuh berkumandang, sebuah kebiasaan yang tak pernah luntur meski kesuksesan telah melambungkannya ke puncak. Di sampingnya, Gilang Permana masih terlelap. Napasnya teratur, wajahnya damai, seolah tak ada satupun beban di dunia ini yang sanggup mengusiknya. Kania memandangi suaminya sejenak. Pria yang telah menemaninya selama 5 tahun terakhir. Pria yang ia cintai, atau setidaknya yang ia pikir ia cintai. Rumah itu adalah buah keringat Kania. Setiap detailnya, dari lantai marmer Italia hingga lampu kristal yang menggantung megah di ruang tengah, adalah manifestasi dari kerja kerasnya. Ia membangun Maheswari Group dari sebuah kantor sewaan kecil menjadi salah satu pemain utama di industri properti. Ia adalah otak, mesin, dan jantung dari perusahaan itu. Sementara Gilang, ia adalah ornamen indah yang melengkapi citra kesuksesan Kania. Ia menjabat sebagai direktur pemasaran, posisi yang Kania ciptakan khusus untuknya. Gilang pandai bicara, penampilannya menawan, dan ia bisa memikat siapa saja dengan senyumnya. Ia sempurna untuk tugas-tugas seremonial, bertemu klien di lapangan golf, atau makan malam mewah untuk menjaga relasi. Pekerjaan berat, negosiasi alot, dan pengambilan keputusan strategis, semua itu menjadi urusan Kania. Kania bangkit dari tempat tidur tanpa suara. Ia mengenakan jubah mandi sutra dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Kolam renang berwarna biru jernih memantulkan langit pagi yang bersih. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara segar yang bercampur dengan aroma bunga Kamboja. Ini adalah dunianya, surga yang ia ciptakan. Namun, beberapa minggu terakhir, ada sebuah retakan tipis yang tak kasat mata di surga ini. Sebuah perasaan ganjil yang ia coba tepis, menganggapnya hanya sebagai efek dari kelelahan. Gilang sering pulang larut malam dengan alasan bertemu klien. Ponselnya selalu dalam mode senyap dan layarnya menghadap ke bawah saat diletakkan di meja. Ia juga menjadi lebih perhatian secara tiba-tiba, sering memuji Kania atau memberinya hadiah-hadiah kecil yang terasa janggal. Kania, yang logikanya selalu berjalan di depan perasaannya, mencoba mencari penjelasan rasional. Mungkin Gilang sedang berusaha keras untuk membuktikan nilainya di perusahaan. Mungkin ia merasa terintimidasi oleh kesuksesan istrinya dan ingin mengimbanginya dengan cara lain. Kania memilih untuk percaya pada penjelasan itu. Setelah mandi, Kania turun ke ruang makan. Meja panjang dari kayu jati sudah tertata rapi. Sarapan kesukaannya, bubur ayam dan sate telur puyuh, sudah tersedia. Bei Inah, asisten rumah tangga yang sudah mengabdi padanya selama belasan tahun, menyapanya dengan senyum ramah. "Pagi, Mbak Kania." "Pagi, Bei. Mas Gilang masih tidur?" "Masih, Mbak. Sepertinya semalam pulang larut lagi." Kania hanya mengangguk kecil. Ia duduk dan mulai sarapan dalam diam. Pikirannya sudah melompat ke jadwal rapat hari ini, proposal proyek baru di Sudirman, dan audit keuangan kuartal ketiga. Kesibukan adalah pelariannya. Di dalam kantornya yang megah di lantai 45, ia adalah seorang ratu. Semua terkendali, semua terukur. Tidak ada ruang untuk perasaan ganjil atau keraguan yang mengganggu. Tak lama kemudian, Gilang turun dengan langkah ringan. Ia sudah rapi mengenakan kemeja polo bermerek dan celana bahan. Rambutnya ditata sempurna, dan aroma parfum mahalnya langsung memenuhi ruangan. Ia mengecup pipi Kania sekilas sebelum duduk di seberangnya. "Pagi, sayang." "Maaf aku kesiangan," sapanya dengan senyum andalannya. "Tidak apa-apa. Semalam kamu pulang jam berapa?" tanya Kania, nadanya datar, mencoba terdengar biasa saja. "Sekitar jam 1.
Ada klien penting dari Singapura, mereka alot sekali negosiasinya. Tapi tenang saja, sepertinya proyek di Sentul bakal kita menangkan, jawab Gilang lancar sambil menyendok nasi goreng ke piringnya. Kania tahu itu bohong. Ia punya aplikasi pelacak di mobil perusahaan yang dipakai Gilang. Semalam mobil itu terparkir di sebuah lobi apartemen di Kuningan dari jam 10 malam hingga jam 1 dini hari. Apartemen siapa di sana? Kania tidak tahu, dan ia belum mau mencari tahu. Ia takut pada jawaban yang mungkin akan ia temukan. Jadi, ia hanya mengangguk. Baguslah kalau begitu. Setelah sarapan, saat Kania sedang memeriksa beberapa dokumen di ruang kerja pribadinya, Gilang masuk dan duduk di sofa di depannya. Wajahnya tampak bersemangat. "Sayang, aku mau bicara sesuatu," katanya. Kania meletakkan pulpennya. "Ya? Minggu depan ada acara networking besar di Bali. Semua pengembang besar datang. Ini kesempatan emas untuk memperkenalkan proyek terbaru kita dan mencari investor potensial. Aku pikir aku harus ke sana," ujar Gilang. Kania mengerutkan keningnya. "Bali? Aku tidak ada jadwal itu di agendaku. Ini bukan acara formal yang butuh undangan, lebih seperti pertemuan informal tapi sangat penting. Aku dapat info dari koneksiku. Sekalian, aku bisa sedikit refreshing. Kamu tahu kan, tekanan di Jakarta akhir-akhir ini bikin stres," lanjut Gilang, memasang ekspresi memelas yang biasanya selalu berhasil meluluhkan Kania. Ada jeda sejenak. Kania menatap Gilang, mencoba membaca sesuatu di matanya, tapi yang ia lihat hanyalah antusiasme. Mungkin ini benar-benar penting untuk pekerjaan. Mungkin ia terlalu curiga. Rasa bersalah mulai menyelinap. Ia memang terlalu sibuk, mungkin ia kurang memperhatikan kebutuhan suaminya. Baiklah. Berapa lama? Akhirnya Kania menyerah. Wajah Gilang langsung cerah. 5 hari cukup. Senin sampai Jumat. Aku janji akan bawa oleh-oleh kabar baik untuk perusahaan. Atur saja semuanya. Minta sekretarisku untuk pesan tiket dan hotel terbaik. Pakai fasilitas perusahaan, kata Kania, kembali fokus pada dokumennya, seolah percakapan itu sudah selesai. Kamu memang istri terbaik, kata Gilang. Ia bangkit, menghampiri Kania, dan memeluknya dari belakang. Terima kasih, sayang. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kania hanya diam, merasakan kehangatan pelukan Gilang yang entah kenapa terasa dingin. Hari keberangkatan Gilang tiba. Kania mengantarnya sampai ke teras depan. Sebuah mobil perusahaan sudah siap membawanya ke bandara. Gilang memeluknya erat. Jaga diri baik-baik ya. Jangan terlalu lelah bekerja, bisik Gilang. Kamu juga. Fokus pada tujuanmu ke sana. Jangan lupa hubungi aku, balas Kania. Gilang tersenyum, senyum yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Senyum yang dulu membuat jantung Kania berdebar kencang. Tapi kini, senyum itu terasa seperti topeng. Gilang masuk ke dalam mobil dan melambaikan tangan saat mobil itu perlahan menjauh, meninggalkan Kania sendirian di depan rumah megah mereka. Surga yang terasa semakin hampa dan penuh retakan. Kania tidak tahu bahwa kepergian Gilang kali ini bukan hanya akan memperlebar retakan itu, tetapi akan menghancurkannya hingga menjadi debu. Selama beberapa hari pertama, semuanya terasa normal. Gilang mengiriminya pesan selamat pagi dan selamat malam. Ia juga mengirim beberapa foto pemandangan pantai yang indah, dengan keterangan, andai kamu di sini. Kania membalasnya seadanya, terlalu tenggelam dalam pekerjaannya untuk memikirkan hal lain. Ia berhasil memenangkan tender besar untuk sebuah kompleks apartemen mewah, sebuah pencapaian yang seharusnya membuatnya bahagia. Tapi ada kekosongan yang aneh. Perayaan kemenangannya terasa hambar tanpa ada orang yang benar-benar peduli di sisinya.
Di tengah kesibukannya, Citra, sepupunya, menelepon. Suara di seberang terdengar riang seperti biasa. "Mbak Kania, apa kabar? Sibuk terus ya kelihatannya." "Begitulah, Cit. Ada apa?" "Tidak apa-apa, Mbak. Cuma kangen saja." Mas Gilang kemana?" "Beberapa hari ini aku coba hubungi untuk tanya-tanya soal kerjaan, tapi tidak diangkat." Jantung Kania berdetak sedikit lebih cepat. Dia sedang ada perjalanan bisnis di Bali. "Oh, di Bali? Wah, enaknya. Sendirian saja, Mbak?" tanya Citra, nadanya terdengar polos, tapi Kania bisa menangkap sedikit getar aneh di dalamnya. "Iya, ada acara penting katanya." "Kenapa memang?" "Enggak apa-apa, Mbak. Kirain pergi berdua." "Ya sudah, salam saja buat Mas Gilang ya kalau sudah pulang. Jaga kesehatan, Mbak Kania." Telepon ditutup. Kania terdiam. Kenapa Citra harus mencari Gilang? Bukankah seharusnya ia menghubunginya jika ada urusan pekerjaan? Lagi-lagi, Kania mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin ia hanya terlalu banyak berpikir. Citra sudah seperti adiknya sendiri. Ia sering membantu biaya kuliah Citra dan bahkan memberinya pekerjaan di salah satu anak perusahaan Maheswari Group. Tidak mungkin Citra, itu tidak mungkin. Kania mencoba menyibukkan diri. Ia pulang lebih larut dari biasanya, menghabiskan waktu di pusat kebugaran hingga tubuhnya terasa lelah, berharap rasa lelah fisik bisa mengalahkan kegelisahan batinnya. Namun setiap malam, saat ia berbaring sendirian di tempat tidur mereka yang luas, keheningan rumah seolah berteriak kepadanya. Retakan di surganya semakin jelas terlihat, dan ia merasa semakin tak berdaya untuk memperbaikinya. Ia hanya bisa menunggu. Menunggu Gilang pulang dan berharap semua kecurigaannya hanyalah parankhya seorang wanita yang terlalu lelah. Harapan yang rapuh, yang akan segera dihancurkan tanpa sisa. Malam itu adalah malam keempat sejak Gilang pergi. Kania baru saja menyelesaikan rapat virtual dengan investor dari Hong Kong yang berlangsung hingga lewat tengah malam. Kepalanya terasa berat, matanya perih karena terlalu lama menatap layar laptop. Ia merebahkan tubuhnya di sofa empuk di ruang kerjanya, memijat pelipisnya perlahan. Di luar, Jakarta sudah mulai lengang. Hanya suara dengungan pendingin ruangan yang mengisi keheningan rumah yang terasa begitu besar dan kosong. Ia meraih ponselnya, berniat untuk sekadar melihat-lihat media sosial sebelum tidur, sebuah ritual untuk mengalihkan pikiran dari tumpukan pekerjaan. Jari-jarinya bergerak otomatis menggulir lini masa Instagram. Foto-foto liburan teman-temannya, promosi produk, video-video lucu. Semua terasa seperti kebisingan visual yang tidak berarti. Ia merindukan Gilang, atau lebih tepatnya, ia merindukan ilusi kebahagiaan yang dulu ia rasakan bersamanya. Ia membuka aplikasi pesan dan melihat obrolan terakhir mereka. Sebuah foto matahari terbenam yang dikirim Gilang tadi sore dengan pesan singkat, "Kerjaan lancar. Besok aku pulang." Kania hanya membalas dengan emoji jempol. Saat hendak menutup aplikasi, sebuah notifikasi muncul di bagian atas layar. Devina, teman kuliahnya dulu yang jarang sekali berinteraksi dengannya, baru saja mengunggah beberapa Instagram story. Karena bosan, Kania iseng membukanya. Story pertama adalah foto segelas koktail dengan latar belakang pantai. Story kedua adalah bumerang sekelompok orang sedang tertawa. Biasa saja. Kania hendak menggeser ke story berikutnya, namun matanya menangkap sesuatu di latar belakang video bumerang itu. Sebuah pemandangan tebing kapur yang diterpa ombak dengan cara yang sangat khas. Ia tahu tempat itu. La Vistara, sebuah restoran dan klub privat di Uluwatu yang sangat eksklusif, tempat yang hanya bisa dipesan berbulan-bulan sebelumnya. Gilang pernah menyebut nama tempat itu, katanya ia ingin sekali mengajak Kania ke sana suatu saat nanti.
Jantung Kania mulai berdebar tak menentu. Ia menonton ulang video itu. Lalu ia membuka story Devina yang lain. Ada sebuah foto grup. Devina tersenyum ke arah kamera bersama beberapa orang lain. Di pojok foto, agak buram, berdiri seorang pria yang posturnya sangat ia kenali. Pria itu mengenakan kemeja linen putih. Kemeja yang sama dengan yang ia belikan untuk Gilang sebulan yang lalu. Rasa dingin mulai menjalar di punggungnya. Ini pasti hanya kebetulan, bisiknya pada diri sendiri. Banyak orang yang memiliki postur seperti Gilang dan kemeja seperti itu. Tapi getaran di dalam dadanya berkata lain. Ini bukan kebetulan. Ia melihat ada beberapa orang yang ditandai di story Devina. Salah satunya memiliki akun yang tidak dikunci. Nama akunnya Bali Party Planner. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Kania membuka profil itu. Isinya adalah portofolio pesta-pesta mewah di Bali. Dan unggahan terbarunya, yang baru diunggah 2 jam yang lalu, adalah sebuah video sinematik pendek. Judulnya, A Magical Proposal for G, C. G dan C. Dunia Kania seolah berhenti berputar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia menekan tombol putar. Video itu dibuka dengan pemandangan drone yang menakjubkan dari La Vistara saat matahari terbenam. Alunan musik romantis yang lembut mengiringi gambar-gambar indah. Lalu kamera menyorot ke sebuah area privat yang didekorasi dengan ribuan bunga mawar putih dan lilin. Di sana, berdiri Gilang, suaminya, tampak begitu tampan dan gugup. Ia tersenyum ke arah kamera, lalu berbalik saat seorang wanita berjalan menghampirinya. Wanita itu mengenakan gaun putih yang anggun. Rambutnya yang panjang tergerai indah. Saat ia berbalik dan tersenyum, Kania merasa seolah ada pisau yang menusuk jantungnya dan memutarnya perlahan. Citra. Sepupunya sendiri. Video itu berlanjut. Gilang meraih tangan Citra, mengatakan sesuatu yang tidak terdengar jelas karena tertutup alunan musik. Lalu, dengan gerakan yang teatrikal, Gilang berlutut dengan satu kaki. Ia membuka sebuah kotak beludru kecil, memperlihatkan sebuah cincin berlian yang berkilauan di bawah cahaya senja. Wajah Citra menunjukkan ekspresi kaget yang dibuat-buat, sebelum akhirnya ia menutup mulutnya dengan tangan dan mengangguk sambil menangis bahagia. Mereka berpelukan, berciuman, sementara teman-teman mereka yang bersembunyi di sekitar muncul sambil bertepuk tangan dan bersorak. Ponsel itu terlepas dari genggaman Kania, jatuh ke karpet tebal tanpa suara. Ia tidak bisa bernapas. Udara di sekitarnya terasa hampa. Ia menatap kosong ke dinding di depannya. Video itu terus berputar ulang di dalam kepalanya. Setiap detailnya terpatri dengan begitu jelas. Senyum Gilang. Air mata Citra. Cincin berlian itu. Tepuk tangan orang-orang asing. Pengkhianatan ini begitu sempurna, begitu terencana. Ini bukan sebuah kesalahan sesaat. Ini adalah sebuah konspirasi yang dibangun di belakangnya. Perjalanan bisnis itu bohong. Networking itu bohong. Semuanya adalah kebohongan yang dirancang dengan rapi untuk sebuah lamaran romantis. Lamaran suaminya untuk sepupunya sendiri. Dengan uangnya. Di tempat yang ia impikan untuk datangi bersamanya. Rasa sakit yang tajam menghantamnya, begitu hebat hingga ia merasa mual. Ia berlari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya. Tubuhnya bergetar hebat, bukan karena dingin, tapi karena campuran amarah, luka, dan rasa jijik yang meluap-luap. Air mata yang ia coba tahan akhirnya tumpah. Tapi ini bukan tangisan kesedihan seorang wanita yang patah hati. Ini adalah tangisan kemarahan seorang ratu yang kerajaannya dikhianati dari dalam. Ia mencuci wajahnya, menatap pantulan dirinya di cermin. Matanya merah, wajahnya pucat. Wanita di cermin itu tampak hancur. Tapi di balik kehancuran itu, ada sesuatu yang bangkit.
Sebuah api yang dingin dan kelam. Ia sudah cukup menangis. Ia sudah cukup menjadi wanita baik-baik yang selalu mencoba mengerti. Ia sudah cukup mengabaikan tanda-tanda dan firasat buruk. Ia kembali ke ruang kerjanya, mengambil ponselnya dari lantai. Ia tidak menghapus video itu. Sebaliknya, ia menyimpannya. Ia juga mengambil tangkapan layar dari beberapa foto di akun perencana pesta itu. Bukti. Amunisi. Kemudian, dengan jari-jari yang kini sudah tidak gemetar lagi, ia mengetik pesan singkat kepada Devina. Dev, maaf ganggu malam-malam. Lihat story kamu di La Vistara. Pestanya kelihatan seru. Itu acara apa ya? Ia berusaha membuat pesannya terdengar sesantai mungkin. Balasan datang hampir seketika. Kania. Iya nih, gila seru banget. Ini acara lamaran teman. Romantis abis. Cowoknya namanya Gilang, ngelamar ceweknya, Citra. Katanya sih mereka udah lama backstreet gitu, soalnya si cowok masih terikat pernikahan sama istri tuanya yang kaya raya tapi katanya sih udah gak harmonis. Kasihan juga sih. Tapi ya sudahlah, namanya juga cinta. Kamu kenal mereka. Setiap kata dalam pesan itu seperti bensin yang disiramkan ke dalam api amarahnya. Istri tua yang kaya raya. Tidak harmonis. Jadi seperti itu cerita yang mereka sebarkan? Mereka tidak hanya mengkhianatinya, mereka juga melukisnya sebagai penjahat dalam dongeng cinta mereka. Kania menarik napas dalam-dalam. Rasa sakit itu kini telah mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih keras, lebih tajam, dan lebih berbahaya. Sebuah keputusan. Ia tidak akan hancur. Ia tidak akan membiarkan mereka menari di atas reruntuhan hidupnya. Tidak. Ia yang akan meruntuhkan dunia mereka. Ia yang membangun surga ini, maka ia juga yang punya kuasa untuk mengubahnya menjadi neraka bagi para pengkhianat. Ia membalas pesan Devina. Oh, enggak kenal. Kelihatannya saja seru. Have fun ya di sana. Ia meletakkan ponselnya di meja. Malam itu, Kania tidak tidur. Ia duduk di kursi kerjanya yang mewah, menatap gemerlap lampu kota Jakarta dari jendela kacanya yang besar. Pikirannya bekerja dengan cepat, menyusun strategi, merancang setiap langkah dengan presisi seorang jenderal perang. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanyalah keheningan yang mematikan dan sebuah janji. Janji pada dirinya sendiri, bahwa saat Gilang dan Citra kembali dari surga palsu mereka di Bali, mereka akan disambut oleh neraka yang nyata di Jakarta. Neraka yang akan ia ciptakan khusus untuk mereka. Notifikasi di tengah malam itu bukan akhir dari dunianya. Itu adalah awal dari perang yang akan ia pastikan ia menangkan. Fajar menyingsing dengan warna-warni pucat di langit Jakarta. Namun bagi Kania, malam belum berakhir. Ia tidak tidur sedetik pun. Ia duduk di kursi kerjanya, punggungnya tegak lurus, menatap kosong keluar jendela. Kota di bawahnya perlahan terbangun, lampu-lampu jalanan mulai padam digantikan oleh cahaya matahari pertama. Namun di dalam dirinya, kegelapan justru semakin pekat dan solid. Rasa sakit yang semalam merobek-robek hatinya telah bermetamorfosis. Kini ia menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat fokus. Ia tidak lagi merasakan kesedihan. Yang ia rasakan adalah amarah murni yang telah disuling menjadi tujuan. Ia tidak akan menghancurkan barang-barang. Ia tidak akan berteriak histeris. Itu adalah cara orang-orang yang kalah. Ia adalah Kania Maheswari, seorang pembangun, seorang pemenang. Dan jika ia harus menghancurkan, ia akan melakukannya dengan presisi seorang arsitek yang merobohkan gedung tua untuk membangun monumen baru di atasnya. Monumen kemenangannya. Pukul 6 pagi, ia bangkit. Gerakannya mantap dan terukur.
Ia mandi air dingin, membiarkan air yang menggigit itu mempertajam pikirannya yang sudah setajam silet. Ia memilih pakaiannya untuk hari itu dengan saksama. Bukan gaun atau rok yang biasa ia kenakan. Hari ini ia memilih setelan celana panjang berwarna hitam arang, dipadukan dengan kemeja sutra berwarna putih gading. Potongannya tegas, minimalis, dan memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Ia menata rambutnya dengan rapi, menyanggulnya ke belakang, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Riasannya tipis namun tegas, menonjolkan tulang pipinya dan tatapan matanya yang kini sedingin es. Saat ia menatap pantulan dirinya di cermin, wanita yang semalam menangis pilu di kamar mandi telah lenyap. Yang ada kini adalah seorang ratu yang siap berperang. Ia turun ke ruang makan. Bei Inah yang sudah melihatnya bangun, tampak khawatir. "Mbak Kania tidak apa-apa?" Pucat sekali wajahnya. "Saya tidak apa-apa, Bei. Hanya kurang tidur," jawab Kania dengan suara yang tenang luar biasa. "Tolong buatkan saya kopi hitam, tanpa gula." Sambil menunggu kopinya, ia duduk di meja makan yang terasa terlalu besar. Ia membuka laptopnya. Agendanya untuk hari ini bukanlah agenda perusahaan. Ini adalah agenda pribadinya. 3 langkah utama untuk memulai pembongkaran kehidupan Gilang Permana. Tepat pukul 7 pagi, saat Bang-Bang mulai beroperasi, ia melakukan panggilan pertamanya. Ia menelepon Tirtayasa, manajer hubungan prioritasnya, seorang pria paruh baya yang telah mengelola keuangannya selama hampir 1 dekade. "Selamat pagi, Pak Tirta. Kania Maheswari di sini," sapanya, suaranya jernih dan profesional. "Pagi, Bu Kania. Tumben sekali pagi-pagi sudah menelepon. Ada yang bisa saya bantu?" Jawab suara ramah di seberang. "Ya. Saya mau Anda melakukan beberapa hal untuk saya, dan saya butuh ini dieksekusi segera, tanpa penundaan," kata Kania. "Tentu, Bu. Apa itu?" "Pertama, bekukan dan blokir total kartu kredit tambahan atas nama Gilang Permana. Ada 3 kartu. Visa Infinite dengan nomor sekian, Mastercard World Miles dengan nomor sekian, dan Amex Platinum dengan nomor sekian. Blokir permanen, bukan sementara. Alasannya, kehilangan." Terdengar jeda sejenak. "Baik, Bu. Akan segera kami proses. Ada lagi?" "Kedua, tarik semua akses Gilang Permana dari semua rekening gabungan kita. Pindahkan seluruh saldo dari rekening tersebut ke rekening pribadi saya. Nomor rekening pribadi saya yang biasa Anda gunakan. Lakukan hari ini juga. Saya tidak mau namanya terhubung dengan aset likuid saya dalam bentuk apapun lagi." Kali ini jedanya lebih lama. Tirtayasa terdengar ragu. "Mohon maaf, Bu Kania. Untuk penarikan akses dan pemindahan seluruh dana dari rekening gabungan, apakah Bapak Gilang sudah mengetahui? Biasanya kami butuh persetujuan 2 belah pihak." "Pak Tirta," potong Kania, nadanya berubah menjadi sedingin baja. "Rekening itu dibuka atas nama saya sebagai pemilik utama. Gilang hanya pihak yang diberi kuasa. Sumber dana 100% berasal dari saya. Perjanjian pembukaan rekeningnya ada pada Anda. Periksa klausulnya. Saya punya hak penuh untuk mencabut kuasa itu kapanpun saya mau tanpa persetujuan pihak kedua. Apakah saya salah?" Tirtayasa terdengar menelan ludah. "Tidak, Bu. Ibu benar. Mohon maaf atas kelancangan saya. Akan kami laksanakan sesuai instruksi Ibu." "Bagus. Terakhir, semua portofolio investasi saham dan reksadana yang memberinya akses untuk melihat atau bertransaksi, cabut aksesnya juga. Saya mau namanya dihapus dari semua aset saya. Apakah jelas?" "Sangat jelas, Bu Kania. Semua akan selesai sebelum jam makan siang. Laporan konfirmasinya akan saya kirimkan melalui email."
Terima kasih, kata Kania, lalu menutup telepon tanpa menunggu balasan. 1 selesai. Ia menyesap kopi hitamnya yang pekat. Rasa pahitnya terasa nikmat, membantunya tetap fokus. Panggilan kedua ia layangkan kepada Retno Wulandari. Retno bukan hanya pengacara korporat terbaik, tapi juga seorang wanita tangguh yang mengerti bagaimana memenangkan pertarungan di luar ruang rapat. Retno, ini Kania. Nia? Pagi sekali. Ada apa? Jangan bilang ada masalah lagi dengan pembebasan lahan yang di Bekasi, sahut Retno, suaranya serak khas orang yang baru bangun tidur. Bukan urusan perusahaan. Ini urusan pribadi. Aku mau cerai, kata Kania langsung ke intinya. Keheningan menyelimuti ujung telepon. Kania bisa membayangkan Retno langsung terduduk tegak di tempat tidurnya. Apa? Kamu serius? Apa yang terjadi? Gilang selingkuh. Dengan Citra, sepupuku. Dia melamarnya di Bali 2 hari yang lalu menggunakan uangku. Aku punya videonya. Aku punya bukti percakapan saksi mata. Aku punya semuanya. Terdengar helaan napas berat dari Retno. Bajingan. Aku selalu merasa ada yang tidak beres dengan pria itu. Baiklah, aku turut prihatin, Nia. Tapi aku juga salut kamu terdengar sangat tenang. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Siapkan gugatan secepatnya. Aku mau ini diproses dengan cepat dan brutal. Gunakan perjanjian pranikah kita sebagai senjata utama. Pastikan dia keluar dari pernikahan ini tanpa membawa apapun kecuali pakaian yang melekat di badannya. Tidak ada harta gono gini, tidak ada tunjangan. Tidak sepeser pun. Aku mau dia merasakan bagaimana rasanya memulai dari nol, bahkan dari minus. Perjanjian pranikah kita sangat kuat, Nia. Semua aset yang kamu miliki sebelum dan selama pernikahan atas namamu adalah milikmu sepenuhnya. Kita bisa dengan mudah membuktikan itu. Perselingkuhannya akan menjadi paku terakhir di peti matinya. Ini akan mudah. Aku tidak mau ini mudah untuknya, Retno. Aku mau ini menyakitkan. Aku mau setiap prosesnya menjadi pengingat atas apa yang telah ia lakukan. Tuntut dia juga atas kerugian imaterial. Buat namanya buruk di mata publik jika perlu. Aku mengerti. Serahkan padaku. Kirimkan semua buktinya. Aku akan menyusun draft gugatan hari ini juga. Timku akan bekerja non-stop, kata Retno, nadanya kini penuh semangat juang. Kamu kuat, Nia. Jangan biarkan ini menghancurkanmu. Ini tidak akan menghancurkanku, Retno. Ini akan membangun versi diriku yang baru, balas Kania. Ia menutup telepon. 2 selesai. Ia menghabiskan kopinya hingga tetes terakhir, lalu bangkit dan bersiap berangkat ke kantor. Ia tidak menggunakan supir pribadinya hari ini. Ia ingin menyetir sendiri. Ia butuh kecepatan, ia butuh kendali penuh. Ia melajukan mobil sportnya membelah jalanan Jakarta yang mulai padat dengan kecepatan tinggi namun tetap terkendali. Musik klasik yang mengalun dari pengeras suara mobilnya menjadi kontras dengan badai di dalam dirinya. Setibanya di Maheswari Tower, kehadirannya yang dingin langsung terasa oleh semua orang. Para karyawan yang biasanya menyapanya dengan senyum hangat kini hanya bisa menunduk kaku. Aura yang dipancarkan Kania hari ini berbeda. Itu bukan aura seorang pemimpin yang inspiratif, melainkan aura seorang algojo yang siap menjalankan tugas. Ia tidak langsung ke ruangannya di lantai teratas. Ia berhenti di lantai 32, lantai Departemen Sumber Daya Manusia. Ia berjalan lurus menuju ruangan Heru, sang direktur SDM. Tanpa mengetuk, ia membuka pintu. Heru, yang sedang menyeruput teh paginya, nyaris tersedak melihat kehadiran Kania yang tiba-tiba. Ibu Kania? Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?
Tanyanya, buru-buru berdiri. Kania tidak menjawab sapaannya. Ia berdiri di depan meja Heru, menatapnya dengan tajam. Pak Heru, saya mau Anda melakukan 2 hal untuk saya. Sekarang juga. Baik, Bu. Pertama, siapkan surat pemecatan untuk Gilang Permana, Direktur Pemasaran. Efektif per hari ini. Alasannya, pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan dan penyalahgunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang merugikan citra perusahaan. Mata Heru membelalak kaget. Tapi Bu, Pak Gilang, apakah instruksi saya kurang jelas? Potong Kania, suaranya turun 1 oktav, terdengar mengancam. Heru langsung menunduk. Jelas, Bu? Sangat jelas. Akan saya siapkan segera. Kedua, lanjut Kania, setelah surat itu siap, perintahkan tim aset untuk segera menarik semua fasilitas perusahaan yang melekat padanya. Mobil sedan hitam yang ia pakai, laptop, ponsel perusahaan, dan kartu akses gedung ini. Saya mau semuanya sudah kembali di kantor sore ini. Dan nonaktifkan email perusahaannya. Segera. Baik, Bu. Akan saya laksanakan. Bagus. Kania berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, meninggalkan Heru yang masih mematung karena syok. Ia akhirnya tiba di ruangannya. Ia berdiri di depan jendela raksasa, memandangi keramaian kota yang tampak seperti miniatur dari ketinggian. 3 langkah telah dieksekusi dengan sempurna. Fondasi kehidupan nyaman Gilang telah ia cabut satu persatu. Kini yang tersisa hanyalah menunggu. Menunggu sang pengkhianat pulang ke rumah, ke istana yang ia kira miliknya, tanpa menyadari bahwa istana itu kini telah berubah menjadi sebuah panggung penghakiman. Dan Kania adalah hakim sekaligus jaksanya. Keesokan harinya, Kania bekerja dari rumah. Ia tahu jadwal penerbangan Gilang. Pesawatnya akan mendarat di Soekarno-Hatta pukul 3 sore. Butuh sekitar 1 hingga 2 jam perjalanan untuk sampai ke rumah, tergantung kondisi lalu lintas. Kania punya banyak waktu untuk mempersiapkan segalanya. Ia tidak mendekorasi rumah dengan amarah. Sebaliknya, ia membersihkannya dari jejak Gilang. Ia menyuruh Bei Inah dan seorang asisten lainnya untuk mengemasi semua barang milik Gilang. Pakaian bermerek, koleksi jam tangan mewah yang dibeli dengan uang Kania, sepatu-sepatu mahal, peralatan golf, semuanya dimasukkan ke dalam box-box kardus dengan rapi. Tidak ada satu barang pun yang ia rusak. Ia hanya melenyapkannya dari pandangannya, memindahkannya ke garasi yang lembab, tempat mobil Gilang dulu terparkir. Kemudian, ia menyiapkan panggung utamanya, ruang keluarga. Ruangan luas dengan sofa kulit berwarna krem dan sebuah televisi layar datar berukuran 85 inci yang mendominasi satu sisi dinding. Ia memastikan televisi itu terhubung dengan laptopnya. Di atas meja kopi dari kaca tebal, ia meletakkan 3 amplop coklat berdampingan. Isinya adalah cetakan email konfirmasi dari bank, salinan surat gugatan cerai dari Retno, dan surat pemecatan resmi dari Departemen SDM. Ia duduk di salah satu sofa tunggal, bukan di sofa panjang tempat mereka biasa duduk bersama. Ia mengambil posisi yang memberinya pemandangan penuh ke arah pintu masuk dan televisi. Ia mengenakan gaun rumah sederhana berwarna biru tua. Rambutnya ia biarkan tergerai. Wajahnya polos tanpa riasan. Ia ingin Gilang melihatnya apa adanya, bukan sebagai CEO Maheswari Group, tapi sebagai wanita yang telah ia hianati. Pukul 4:30 sore, suara gerbang otomatis yang terbuka terdengar. Tak lama kemudian, sebuah taksi berhenti di depan lobi utama. Gilang keluar dengan langkah angkuh, menyeret kopernya. Ia pasti heran kenapa mobil jemputan perusahaan tidak datang. Ia pasti berpikir ada kesalahan komunikasi. Kania memperhatikannya dari monitor CCTV di tabletnya. Pintu utama terbuka. "Sayang, aku pulang."
Seru Gilang dengan suara riang. Ia masuk sambil tersenyum lebar, wajahnya tampak cerah dan sedikit terbakar matahari Bali. Di tangannya, ia membawa sekotak besar pai susu yang terkenal. Ia berhenti melangkah saat melihat Kania duduk sendirian di ruang keluarga dengan ekspresi yang tak terbaca. "Hei, kamu di rumah? Tumben. Aku bawa pai susu kesukaanmu." Kania tidak bergerak. Ia hanya menatap Gilang. "Duduk," katanya, suaranya tenang namun tanpa kehangatan sedikit pun. Gilang merasakan ada yang aneh. Atmosfer di rumah itu terasa dingin dan kaku. Ia meletakkan kopernya dan kotak pai itu di lantai, lalu berjalan mendekat dan duduk di sofa panjang di seberang Kania, menjaga jarak. "Ada apa? Kamu kelihatan berbeda. Sebelum kita bicara, ada sesuatu yang perlu kamu tonton. Anggap saja ini oleh-oleh dari perjalanan bisnismu," kata Kania. Dengan remote di tangannya, ia menyalakan televisi. Layar besar itu langsung menampilkan gambar pemandangan tebing Uluwatu yang indah, diiringi alunan musik romantis. Wajah Gilang langsung berubah. Ia mengenali tempat itu. Ia mengenali musik itu. Video lamaran itu mulai diputar. Kebingungan di wajah Gilang dengan cepat berubah menjadi kepanikan murni. Matanya membelalak ngeri saat ia melihat dirinya sendiri, begitu bahagia, berlutut di hadapan Citra. Darah seolah tersedot dari wajahnya, membuatnya pucat pasi. Ia melirik ke arah Kania yang tetap diam, matanya terpaku pada layar, seolah sedang menonton sebuah film yang menarik. Gilang mulai gelisah. "Kania, ini apa? Ini pasti salah paham. Ini..." "SSST," desis Kania, matanya masih tak beralih dari layar. "Tonton saja sampai selesai." Gilang terpaksa menelan ludahnya dan menonton adegan paling memalukan dalam hidupnya diputar dalam format definisi tinggi di hadapan istrinya. Ia melihat dirinya memasangkan cincin di jari Citra. Ia melihat mereka berciuman. Ia mendengar sorak-sorai teman-teman mereka. Setiap detik terasa seperti 1 jam penyiksaan. Ketika video berakhir dan layar kembali gelap, keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Gilang tak berani menatap Kania. Ia menunduk, otaknya bekerja keras mencari kebohongan, mencari jalan keluar. "Kania, sayang, dengarkan aku," ia memulai dengan suara bergetar. "Itu semua hanya rekayasa. Itu untuk konten. Ya, konten untuk promosi villa teman. Citra hanya membantuku sebagai model. Tidak ada artinya sama sekali. Aku bisa jelaskan." Akhirnya, Kania menoleh padanya. Di matanya tidak ada amarah yang meledak-ledak. Yang ada hanya rasa jijik yang dingin. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih menakutkan dari teriakan manapun. "Penjelasan yang bagus. Tapi sayangnya, aku sudah mendapatkan penjelasan yang lebih baik dari seorang tamu di pestamu. Devina. Kau kenal dia?" Dia bilang itu pesta lamaran sungguhan antara Gilang dan Citra yang sudah lama backstreet, karena si pria malang ini terikat pernikahan dengan istri tua kaya raya yang tidak harmonis. "Itu aku kan?" Tubuh Gilang menegang. Ia tertangkap basah. Tidak ada lagi celah untuk berbohong. Wajahnya yang panik kini berubah menjadi permohonan yang menyedihkan. "Sayang, maafkan aku. Aku hilaf. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Tapi aku bersumpah, aku hanya mencintaimu. Citra tidak berarti apa-apa. Tolong, beri aku 1 kesempatan lagi." Ia mencoba bangkit, hendak berlutut di hadapan Kania, tapi tatapan Kania menghentikannya. "Kesempatan? Kesempatan sudah habis, Gilang," kata Kania, nadanya datar. Ia menunjuk ke 3 amplop di atas meja. "Semua yang perlu kamu tahu ada di sana." Dengan tangan gemetar, Gilang mengambil amplop pertama.
Ia membukanya dan membaca surat dari bank. Matanya melebar tak percaya. Semua akses finansialnya telah diputus. Ia kini tidak punya uang sepeser pun. Ia meraih amplop kedua. Gugatan cerai. Kata-kata seperti perselingkuhan, tidak ada hak atas harta bersama, dan perjanjian pranikah melompat dari halaman itu, menamparnya berkali-kali. Terakhir, ia membuka amplop ketiga. Surat pemecatan. Jabatannya, gajinya yang besar, fasilitasnya, semuanya lenyap dalam sekejap. Ia menatap Kania dengan putus asa, air mata mulai menggenang di matanya. Pria angkuh dan menawan itu kini tampak seperti pengemis yang menyedihkan. Kania, tolong, jangan lakukan ini padaku. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan meninggalkan Citra. Aku akan mencuci kakimu setiap hari jika perlu. Tolong, aku tidak punya apa-apa tanpamu. Kania bangkit dari duduknya. Ia berjalan perlahan mendekati Gilang, bukan untuk menghibur, tapi untuk memberikan pukulan terakhir. Kamu benar. Kamu tidak punya apa-apa tanpaku. Dan sekarang, kamu tidak punya aku lagi, bisiknya. Ia melepas cincin kawin dari jarinya, cincin berlian 5 karat yang berkilauan, dan meletakkannya dengan pelan di atas tumpukan surat itu. Benda ini pun palsu, sama sepertimu. Sekarang keluar dari rumahku, katanya dengan suara yang kembali tegas. Barang-barangmu sudah aku kemas di garasi. Ambil apa yang bisa kau bawa dan pergi. Petugas keamanan akan mengantarmu sampai ke gerbang. Kania, tidak. Kumohon. Raung Gilang akhirnya pecah dalam tangisan. Tapi Kania sudah berbalik, berjalan menjauh tanpa menoleh sedikit pun. Ia tidak perlu melihat kehancuran pria itu lebih lama lagi. Ia bisa mendengarnya dari raungan dan permohonannya yang bergema di rumah yang kini kembali menjadi miliknya sepenuhnya. Ia mendengar saat petugas keamanan masuk dan dengan sopan namun tegas menggiring Gilang keluar. Kania berhenti di depan jendela besar yang menghadap ke taman. Ia melihat Gilang tersandung keluar dari pintu, disusul oleh petugas yang membawa beberapa boks kardus. Taksi yang tadi mengantarnya sudah pergi. Gilang berdiri kebingungan di jalanan depan rumahnya, tampak begitu kecil dan tersesat di tengah kemegahan yang bukan lagi miliknya. Kemudian, ponselnya berdering. Pasti Citra, pikir Kania, sang kekasih yang menunggunya dengan kabar bahagia. Kania tersenyum getir. Selamat menikmati kebahagiaan baru kalian. Kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan. Gilang berdiri di trotoar di depan gerbang yang menjulang tinggi itu, gerbang rumah yang 5 menit lalu adalah miliknya. Kini, gerbang itu terasa seperti dinding benteng yang menguncinya di luar. Beberapa boks kardus berisi barang-barangnya teronggok di sampingnya seperti tumpukan sampah. Para pengendara motor yang lewat meliriknya dengan tatapan aneh. Seorang pria berpenampilan necis, diusir dari rumah mewah dengan barang-barangnya. Pemandangan yang menggelikan. Penghinaan itu membakar wajahnya. Amarah, panik, dan rasa tak percaya bergejolak di dalam dadanya. Ia meraih ponselnya, satu-satunya fasilitas yang masih ia miliki karena itu adalah ponsel pribadinya. Jarinya gemetar saat mencari nama Citra. Ia menekan tombol panggil, berusaha mengatur napasnya agar suaranya tidak terdengar seperti orang yang baru saja dunianya kiamat. Halo sayang? Suara riang Citra terdengar di seberang. Gimana? Kamu udah sampai rumah? Kapan kita ketemu? Aku udah nggak sabar dengar ceritanya. Gilang memejamkan mata sejenak. Ia bersandar pada tiang lampu membelakangi rumah itu. Hai. Iya, aku sudah sampai. Ini lagi di luar sebentar, ada urusan mendadak, bohongnya. Dengar, sepertinya kita perlu bicara. Kania, reaksinya sedikit berlebihan. Berlebihan gimana? Nada suara Citra berubah sedikit cemas.
Dia marah-marah? Dia ngusir kamu? Bukan begitu, elak Gilang cepat. Dia syok. Butuh waktu. Aku pikir lebih baik aku memberinya ruang dulu malam ini. Kita ketemu di luar saja. Kamu di mana? Aku di apartemen. Ya sudah, bagus juga. Jadi kita bisa merayakan berdua malam ini. Mau ketemu di mana? Di Grand Indonesia saja ya? Kita makan malam di sana, usul Citra, kegembiraannya kembali. Grand Indonesia. Makan malam. Gilang menelan ludah. Ia melihat isi dompetnya. Hanya ada beberapa lembar uang ratusan ribu, sisa dari uang saku perjalanan ke Bali. Cukup untuk ongkos taksi dan mungkin secangkir kopi, bukan untuk makan malam di restoran mewah. Tapi ia tidak bisa menunjukkannya. Ia harus mempertahankan fasadnya. Oke. Aku ke sana sekarang. Pesan tempat saja di restoku biasa. Sampai ketemu di sana, kata Gilang, mencoba terdengar normal. Ia memesan taksi online, memasukkan box-box kardusnya yang memalukan itu ke dalam bagasi. Sepanjang perjalanan, otaknya berputar kencang. Ini hanya sementara, bisiknya pada diri sendiri. Kania hanya sedang marah besar. Besok atau lusa, setelah amarahnya reda, ia pasti akan memanggilnya kembali. Ia akan memaafkannya. Ia harus. Kania mencintainya. Wanita itu tidak bisa hidup tanpanya. Keyakinan itu adalah satu-satunya pelampung yang membuatnya tidak tenggelam dalam lautan kepanikan. Ia tiba di mal megah itu, menitipkan box-boxnya di tempat penitipan barang, dan berjalan menuju restoran tempat Citra sudah menunggu. Citra tampak cantik, mengenakan gaun baru, wajahnya berseri-seri. Ia melambai pada Gilang dengan antusias. Sayang. Sapanya, lalu mencium pipi Gilang. Aku kangen banget. Jadi gimana ceritanya? Seru nggak? Gilang memaksakan seulas senyum. Nanti kita bicarakan. Kita pesan makan dulu. Selama makan malam, Gilang berusaha keras untuk tampil normal. Ia menceritakan versi yang sudah ia sunting tentang konfrontasinya dengan Kania. Ia menggambarkannya sebagai sebuah pertengkaran hebat di mana Kania marah besar dan menyuruhnya pergi untuk menenangkan diri. Ia sama sekali tidak menyinggung soal pemblokiran kartu, gugatan cerai, apalagi pemecatan. Jadi, untuk sementara kita harus sedikit bersabar, katanya sambil mengaduk minumannya. Aku pikir kita cari hotel saja untuk malam ini. Kasih dia waktu beberapa hari. Mata Citra berbinar. Hotel? Ide bagus. Kita bisa sekalian honeymoon lebih awal, katanya sambil terkikik. Kita ke The Ritz-Carlton saja ya? Aku selalu ingin menginap di sana. Jantung Gilang mencelos. The Ritz-Carlton. Ia tahu ia tidak bisa membayarnya, tapi egonya melarangnya untuk mengaku. Tentu. Apapun untukmu, sayang, jawabnya dengan senyum palsu. Setelah makan, yang ia bayar dengan sisa uang tunainya yang terakhir, mereka menuju hotel bintang 5 itu dengan taksi. Lobi hotel itu begitu megah, dengan lantai marmer yang berkilauan dan lampu kristal raksasa. Citra memeluk lengan Gilang dengan mesra, matanya berbinar-binar melihat kemewahan di sekelilingnya. Inilah kehidupan yang ia impikan. Gilang berjalan ke meja resepsionis dengan langkah yang ia paksakan agar terlihat percaya diri. Selamat malam. Saya mau pesan kamar untuk 1 malam. Suite terbaik yang tersedia, katanya dengan suara yang dibuat berwibawa. Resepsionis wanita itu tersenyum profesional. Baik, Pak. Presidential suite kami tersedia malam ini. Ia menyebutkan harga yang membuat perut Gilang melilit. Sempurna. Saya ambil, kata Gilang. Ia mengeluarkan kartu American Express Platinum miliknya, kartu andalannya, simbol status yang selalu ia banggakan.
Ia menyerahkannya kepada resepsionis dengan gerakan yang anggun. Resepsionis itu menggesek kartu tersebut. Lalu ia menggeseknya lagi. Keningnya sedikit berkerut. "Mohon maaf, Pak. Sepertinya ada masalah dengan kartunya. Transaksinya ditolak." Darah serasa berhenti mengalir di tubuh Gilang. "Apa? Tidak mungkin. Coba lagi." "Mesin kalian pasti rusak," katanya, suaranya sedikit meninggi. Resepsionis itu mencoba sekali lagi di mesin yang berbeda. Hasilnya sama. "Maaf, Pak. Tetap ditolak. Apakah Bapak punya kartu lain?" Citra, yang sedari tadi mengagumi interior lobi, kini mendekat. "Ada apa, sayang?" "Bukan apa-apa. Cuma masalah sistem bank," kata Gilang cepat, keringat dingin mulai membasahi keningnya. Ia mengeluarkan kartu Visa Infinite-nya. "Coba yang ini." Kartu itu pun ditolak. "Yang ini," katanya lagi, menyerahkan kartu Mastercard-nya. Kepanikan mulai menjalari suaranya. "Ditolak." Resepsionis itu kini menatapnya dengan tatapan yang berubah dari hormat menjadi curiga. Beberapa tamu lain yang sedang menunggu di lobi mulai melirik ke arah mereka. Penghinaan itu terasa 1000 kali lebih parah daripada saat ia diusir dari rumah. "Sayang, sebenarnya ada apa?" desak Citra, wajahnya yang ceria kini berubah pias. "Kenapa semua kartumu ditolak?" "Aku tidak tahu." "Kania. Pasti wanita gila itu yang melakukannya," seru Gilang, lupa diri. Ia menarik Citra menjauh dari meja resepsionis. Ia mencoba membuka aplikasi mobile bankingnya. Matanya terbelalak ngeri saat melihat saldo di semua rekening gabungan mereka menunjukkan angka 0 besar. Di bawahnya ada catatan transaksi, pemindahan dana sesuai instruksi pemilik rekening utama. Semuanya hilang. Kania tidak hanya marah. Ia telah menghapus Gilang dari kehidupannya secara finansial. Total. Dia memblokir semuanya, bisik Gilang, suaranya terdengar kosong. "Semua rekening. Semua kartu. Semuanya." Wajah Citra yang tadinya bingung kini berubah menjadi horor. "Apa maksudmu semuanya? Uangmu sendiri? Tabunganmu?" "Aku tidak punya tabungan sendiri," bentak Gilang, frustrasinya meledak. "Semuanya dari dia. Dari perusahaan. Kamu pikir selama ini aku hidup dari mana?" Pertengkaran pertama mereka pecah di tengah lobi hotel mewah itu. Bisikan mereka yang tadinya pelan kini berubah menjadi adu mulut yang sengit. "Jadi kamu tidak punya uang sepeser pun? Kamu bohong padaku?" desis Citra, matanya menyala karena marah dan kecewa. "Aku tidak bohong. Ini hanya sementara. Aku akan mendapatkan pekerjaan baru. Aku akan menuntutnya," balas Gilang, suaranya terdengar putus asa. "Pekerjaan baru? Menuntut Kania Maheswari? Kamu pikir kamu siapa tanpa dia? Aku meninggalkan segalanya untukmu. Aku merusak hubunganku dengan keluargaku demi kamu." Seorang petugas keamanan hotel mendekati mereka dengan sopan. "Maaf, Bapak, Ibu. Jika tidak jadi menginap, mohon untuk tidak membuat keributan di sini." Rasa malu yang luar biasa menyelimuti mereka berdua. Dengan langkah gontai, mereka berjalan keluar dari hotel itu, kembali ke dunia nyata yang panas dan bising. Mimpi indah mereka telah pecah berkeping-keping. Malam itu, mereka tidak tidur di Presidential Suite. Setelah mengambil barang-barangnya, dengan sisa uang receh yang berhasil ia kumpulkan dari kantong celana, Gilang menyewa sebuah kamar di motel melati di pinggiran kota. Sebuah tempat yang pengap dengan dinding yang catnya mengelupas dan bau rokok yang menyengat. Sprei tempat tidurnya terasa lengket dan pendingin ruangannya berbunyi seperti traktor rusak. Mereka duduk di tepi ranjang yang reot itu, di dalam keheningan yang canggung.
Tidak ada lagi kata-kata mesra, tidak ada lagi mimpi tentang masa depan. Yang tersisa hanyalah dua orang yang terdampar, menatap satu sama lain dengan tatapan yang bercampur antara tuduhan dan penyesalan. Kemewahan yang mereka kejar bersama ternyata hanyalah fata morgana. Dan kini, mereka terjebak di padang pasir kenyataan yang kering dan kejam. Cincin berlian yang melingkar di jari Citra tampak begitu konyol dan tidak pada tempatnya di tengah kekumuhan kamar itu, sebuah pengingat bisu akan surga yang baru saja mereka hilangkan. Saat Gilang dan Citra terperangkap dalam neraka kecil pertama mereka, Kania sedang menuangkan segelas anggur merah di ruang kerjanya. Ia tidak merasa puas. Ia tidak merasa senang. Ia hanya merasa kosong. Tapi itu adalah kekosongan yang bersih, seperti sebuah lahan yang telah dibersihkan dari gulma beracun, siap untuk ditanami sesuatu yang baru. Ia tahu bahwa menghancurkan Gilang secara finansial dan profesional hanyalah permulaan. Ada medan perang lain yang harus ia taklukkan, keluarga. Ia tidak akan membiarkan narasi istri tua yang tidak harmonis menyebar. Ia akan memastikan semua orang tahu kebenaran yang sesungguhnya. Dengan ketenangan yang sama seperti saat ia menelepon bankir dan pengacaranya, ia menelepon ibunya. "Halo Bu," sapanya lembut. "Nia, anakku. Bagaimana kabarmu, Nak?" "Ibu khawatir, beberapa hari ini kamu terdengar berbeda di telepon," jawab ibunya, suaranya penuh kehangatan. "Aku baik-baik saja, Bu. Lebih baik dari sebelumnya, malah. Tapi ada sesuatu yang harus ibu dan bapak tahu." Dengan suara yang datar dan tanpa emosi, Kania menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang perjalanan bisnis palsu Gilang, tentang video lamaran di Bali, tentang pengkhianatan Citra, sepupunya sendiri, anak dari adik kandung ayahnya. Ia menceritakan setiap detailnya secara runut dan faktual, seolah sedang mempresentasikan laporan bisnis. Di seberang telepon, keheningan yang tadinya hangat kini menjadi dingin. Kania bisa mendengar ibunya terkesiap, lalu isak tangis yang tertahan. "Anak itu, Citra, beraninya dia? Setelah semua yang kita berikan untuk keluarganya." "Ibu, jangan menangis," kata Kania, nadanya tetap tenang. "Aku tidak menelepon untuk dikasihani. Aku menelepon untuk memberitahu. Aku sudah menggugat cerai Gilang dan memecatnya. Aku hanya ingin ibu dan bapak tahu kebenarannya sebelum cerita versi lain yang mungkin akan kalian dengar." "Bapakmu harus tahu ini," kata ibunya dengan suara bergetar karena marah. "Dia tidak akan tinggal diam." Dan benar saja. 1 jam kemudian, ayahnya, seorang pensiunan jenderal yang masih sangat dihormati, meneleponnya. Suaranya yang biasanya tenang kini terdengar seperti guntur. "Kania, Bapak sudah dengar dari ibumu. Apa itu semua benar?" "Benar, Pak." "Kurang ajar. Kedua orang itu tidak punya malu. Terutama Citra. Anak adikku sendiri berani menusukmu dari belakang. Ini bukan hanya masalah rumah tanggamu, ini aib bagi keluarga besar kita." "Aku sudah menanganinya dengan caraku, Pak," kata Kania. "Caramu sudah benar. Tapi ini belum selesai. Serahkan urusan keluarga pada Bapak." Telepon ditutup. Kania tahu apa artinya. Ayahnya tidak akan melakukan kekerasan fisik, tapi ia adalah ahli dalam perang urat syaraf dan tekanan sosial. Badai akan segera datang. Di rumah yang lebih sederhana di bilangan Depok, telepon berdering. Ayah Citra, Pak D. Hermawan, adik dari ayah Kania, mengangkatnya. Ia terkejut melihat nama kakaknya di layar. "Halo Mas? Tumben telepon malam-malam," sapanya dengan nada hormat. "Hermawan." Suara di seberang tidak seperti suara kakaknya yang biasa. Suara itu dingin dan menggelegar. "Aku mau tanya padamu. Apa kau mendidik anak perempuanmu untuk menjadi perusak rumah tangga orang lain? Menjadi pelacur?" Hermawan tersentak.
Maksudmu apa, Mas? Jaga bicaramu. Anakmu, Citra. Dia berselingkuh dengan suami Kania, dengan Gilang. Dia dilamar di Bali, di belakang putriku. Kau tahu soal ini? Wajah Hermawan pucat pasi. Ia teringat bagaimana Citra beberapa hari terakhir tampak begitu bahagia, pamer akan mendapatkan kejutan besar dari kekasihnya. Ia pikir itu hanya kekasih biasa. Ia tidak pernah menyangka kekasih yang dimaksud adalah suami dari sepupunya sendiri, keponakannya yang selama ini telah banyak membantu keluarga mereka. Aku tidak tahu, Mas. Sumpah, aku tidak tahu, jawabnya tergagap. Aku tidak peduli kau tahu atau tidak. Yang jelas, anakmu sudah mencoreng arang di muka keluarga besar kita. Kau tahu Kania sudah berbuat apa saja untuk keluargamu? Membiayai kuliah anakmu, memberinya pekerjaan. Dan ini balasan kalian? Sebagai orang tua, kau gagal. Setiap kata dari kakaknya terasa seperti cambukan. Rasa malu, kaget, dan marah bercampur aduk. Mulai hari ini, lanjut suara di seberang, nadanya final. Aku tidak mau melihat wajahmu, istrimu, atau anakmu di acara keluarga manapun. Jangan pernah hubungi aku atau keluargaku lagi. Anggap saja kita sudah tidak punya hubungan apa-apa. Telepon ditutup dengan bunyi klik yang keras, meninggalkan Hermawan yang terduduk lemas di kursinya. Istrinya, yang mendengar percakapan itu, mulai menangis histeris. Badai itu telah menghantam rumah mereka. Berita menyebar lebih cepat dari api melalui grup-grup WhatsApp keluarga besar. Dalam hitungan jam, semua orang tahu. Tidak ada yang berani membela Citra atau keluarganya. Posisi Kania dan orang tuanya terlalu kuat, terlalu dihormati. Selain itu, tindakan Citra memang tidak bisa dibenarkan oleh standar moral manapun. Ponsel Citra, yang tergeletak di meja samping ranjang motel yang kumuh, mulai bergetar tanpa henti. Panggilan masuk dan notifikasi pesan silih berganti. Pertama dari ibunya, yang menangis dan memakinya habis-habisan. Kemudian dari ayahnya, yang dengan suara patah mengatakan bahwa mereka telah menjadi aib dan dikucilkan oleh seluruh keluarga besar. Lalu pesan-pesan dari bibi, paman, dan sepupu-sepupu lainnya yang berisi caci maki dan ungkapan kekecewaan. Citra menatap ponselnya dengan ngeri. Ini di luar bayangannya. Ia pikir, setelah menikah dengan Gilang dan hidup kaya raya, keluarga akan memakluminya. Uang akan membungkam semua kritik. Tapi ia salah besar. Ia belum mendapatkan kekayaan itu, tapi ia sudah kehilangan segalanya. Kehormatan, keluarga, dan masa depan sosialnya. Ia menatap Gilang, yang sedang duduk meringkuk di sudut kamar, menatap kosong ke dinding. Pria yang ia pikir adalah tiketnya menuju surga, kini menjadi rekan tahanannya di neraka. Ini semua gara-gara kamu. Jerit Citra, melemparkan bantal buluk ke arahnya. Kamu bilang semuanya akan baik-baik saja. Kamu bilang istrimu tidak akan berani berbuat apa-apa. Lihat sekarang. Aku kehilangan keluargaku. Aku dihina semua orang. Gilang tidak bereaksi. Ia terlalu tenggelam dalam masalahnya sendiri. Keluarganya juga pasti akan segera tahu. Ayahnya yang selalu membanggakan dirinya karena berhasil menikahi putri konglomerat. Ibunya yang selalu pamer pada teman-teman arisannya. Mereka akan malu. Mereka akan menyalahkannya. Ia benar-benar sendirian sekarang. Terisolasi. Tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, dan sebentar lagi, tidak akan punya keluarga yang bisa dibanggakan. Kania tidak hanya mengambil kembali hartanya. Ia telah mencabut Gilang dari akar sosialnya, membiarkannya terombang-ambing sendirian di lautan kehampaan. Di dalam kamar motel yang pengap itu, dua pengkhianat itu akhirnya menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka perbuat. Mereka tidak hanya menantang seorang istri.
Mereka telah menyatakan perang terhadap seorang ratu. Dan sang ratu, dengan satu gerakan strategis, telah berhasil membuat mereka kehilangan seluruh pasukan dan wilayah kekuasaan mereka, bahkan sebelum pertempuran yang sesungguhnya dimulai. Badai di lingkaran keluarga ini hanyalah babak awal dari penderitaan panjang yang menanti mereka. Beberapa minggu telah berlalu sejak Gilang dan Citra diusir dari surga. Waktu tidak menyembuhkan luka mereka, sebaliknya, ia mengupasnya lapis demi lapis, memperlihatkan kenyataan yang membusuk di bawahnya. Mereka telah pindah dari motel melati yang pengap ke sebuah kamar kos sempit di daerah padat penduduk di Jakarta Selatan. Sebuah ruangan berukuran 3 kali 4 meter dengan kamar mandi bersama di luar, tempat di mana privasi adalah sebuah kemewahan yang tak terjangkau. Cincin berlian di jari Citra telah dijual. Hasilnya cukup untuk membayar uang sewa beberapa bulan dan untuk bertahan hidup seadanya. Kemewahan kini berarti bisa makan 3 kali sehari. Sisa-sisa barang bermerek milik Gilang juga satu persatu dilego dengan harga murah kepada penadah barang bekas. Setiap barang yang terjual terasa seperti mengamputasi sebagian kecil dari identitas lamanya, meninggalkannya semakin kosong dan tidak berharga. Namun, Gilang masih berpegang pada satu serpihan harapan, pengalaman kerjanya. Di atas kertas, ia adalah mantan direktur pemasaran Maheswari Group, sebuah posisi mentereng di salah satu perusahaan properti terbesar di negeri ini. Ia yakin, dengan CV-nya yang cemerlang, tidak akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru. Ia akan bangkit kembali, dan ia akan membuktikan pada Kania bahwa ia bisa sukses tanpanya. Ia mulai menyebar CV-nya secara online. Ia menargetkan perusahaan-perusahaan properti besar, para pesaing Kania. Ia membayangkan dirinya akan diterima dengan tangan terbuka, dianggap sebagai aset berharga yang berhasil direbut dari kompetitor. Beberapa perusahaan merespons. Ia mendapatkan panggilan untuk wawancara awal melalui telepon. Dengan sisa-sisa pesonanya, ia berhasil melewati tahap itu dengan mulus. Ia dijanjikan akan dihubungi untuk jadwal wawancara tatap muka dengan direksi. Gilang merasa percaya diri. Ia memberitahu Citra dengan angkuh, "Lihat kan? Aku sudah bilang. Mereka butuh orang sepertiku. Sebentar lagi kita akan keluar dari tempat kumuh ini." Tapi hari-hari berlalu menjadi minggu. Telepon yang ia tunggu-tunggu tak kunjung datang. Saat ia mencoba menghubungi kembali perusahaan-perusahaan itu, jawabannya selalu sama, "Mohon maaf, Pak. Posisi tersebut sudah terisi," atau "Maaf, kami memutuskan untuk melanjutkan dengan kandidat lain." Penolakan-penolakan halus itu mulai terasa seperti sebuah pola yang aneh. Sementara itu, di sebuah restoran Jepang privat di puncak gedung perkantoran, Kania sedang menikmati makan siang dengan 3 orang CEO lainnya. Mereka adalah para raksasa di industri properti, teman sekaligus pesaingnya. Percakapan mereka mengalir santai, dari isu suku bunga bank hingga tren desain arsitektur terbaru. "Proyek apartemen barumu di Gatot Subroto itu luar biasa, Kania," puji Pak Sutopo, seorang pengusaha senior berambut perak. "Tim pemasaranmu bekerja dengan sangat baik." Kania tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak. Saya baru saja merombak timnya sedikit, mencari darah-darah baru yang lebih segar." "Oh ya?" sahut yang lain, seorang wanita bernama Dewi. "Kami justru sedang kelimpungan mencari kepala pemasaran yang baru. Yang lama kami bajak dari Singapura ternyata tidak mengerti pasar lokal." Kania meletakkan sumpitnya, menatap Dewi dengan tatapan yang ramah namun penuh arti. "Kalau begitu, mungkin Dewi akan segera mendapat CV dari mantan suamiku, Gilang Permana. Dia sedang mencari kerja." Ketiga orang di meja itu langsung terdiam, bertukar pandang sekilas. Mereka semua sudah mendengar desas-desus tentang perceraian Kania yang mendadak. Kania melanjutkan dengan nada santai, seolah sedang membicarakan cuaca. "Dia punya pengalaman, tentu saja.
Tapi sekadar saran pertemanan saja, etos kerjanya agak unik. Dia punya kecenderungan untuk menganggap fasilitas perusahaan sebagai miliknya pribadi. Mobil, kartu kredit, bahkan jet perusahaan, semua bisa dipakai untuk petualangan pribadinya. Sangat kreatif, tapi sayangnya tidak begitu menguntungkan untuk neraca keuangan perusahaan. Ia mengatakannya sambil tersenyum, tanpa sedikit pun nada dendam. Justru itulah yang membuatnya begitu mematikan. Itu bukan terdengar seperti seorang mantan istri yang marah, melainkan seperti seorang CEO yang memberikan penilaian profesional yang objektif. Sebuah peringatan halus yang ditangkap dengan jelas oleh semua orang di ruangan itu. Pak Sutopo berdeham. Terima kasih informasinya, Kania. Di zaman sekarang, integritas memang nomor satu. Percakapan kemudian beralih ke topik lain. Kania tidak perlu berkata apa-apa lagi. Pesannya telah terkirim. Dalam hitungan jam, peringatan tak resmi itu akan menyebar di lingkaran mereka yang kecil dan eksklusif. Nama Gilang Permana kini memiliki sebuah catatan kaki tak terlihat, bermasalah. Di kamarnya yang panas, Gilang semakin frustrasi. Ia menurunkan standarnya. Ia mulai melamar untuk posisi manajer, bukan lagi direktur. Ia bahkan nekat datang ke sebuah pameran bursa kerja, berdesakan dengan para sarjana yang baru lulus. Ia berhasil mendapatkan jadwal wawancara di sebuah perusahaan properti skala menengah. Ia mengenakan satu-satunya setelan jas yang tersisa, yang sudah agak lusuh. Ia duduk di ruang tunggu yang ramai, merasa begitu salah tempat. Saat namanya dipanggil, ia masuk ke sebuah ruangan kecil dan berhadapan dengan seorang manajer SDM muda. Manajer itu membaca CV Gilang dengan kening berkerut. Pak Gilang Permana, mantan Direktur Pemasaran Maheswari Group. Tanyanya, nadanya terdengar ragu. Betul, jawab Gilang, mencoba tersenyum percaya diri. Wow, sebuah kehormatan. Tapi, mohon maaf jika saya lancang, Pak. Kenapa Bapak melamar untuk posisi manajer di perusahaan kami yang skalanya jauh di bawah Maheswari Group? Saya mencari tantangan baru. Ingin mencoba lingkungan yang lebih dinamis, jawab Gilang dengan kalimat klise yang sudah ia siapkan. Manajer SDM itu menatapnya lekat-lekat. Kami dengar, ada isu internal di perusahaan Bapak yang lama. Apakah alasan pengunduran diri Bapak ada hubungannya dengan itu? Skakmat. Gilang terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Jika ia berbohong, mereka bisa dengan mudah memeriksanya. Jika ia jujur, tamatlah riwayatnya. Itu masalah pribadi, akhirnya ia bergumam. Manajer itu mengangguk pelan, seolah sudah mengerti segalanya. Baik Pak Gilang. Terima kasih atas waktunya. Nanti akan kami kabari lagi. Gilang tahu arti dari kalimat itu. Ia berjalan keluar dari gedung kantor itu dengan perasaan hampa. Kini ia sadar. Kania tidak hanya mengambil uangnya. Ia telah mengambil namanya, reputasinya. Ia telah membangun sebuah dinding tak terlihat di sekeliling Gilang, sebuah daftar hitam yang membuatnya menjadi seorang paria di dunia yang dulu ia kuasai. Citra pun tidak lebih baik nasibnya. Ia mencoba melamar pekerjaan administrasi di beberapa kantor. Tapi berita tentang dirinya yang menjadi penyebab hancurnya rumah tangga Kania Maheswari, sepupunya sendiri, sudah menjadi gosip panas. Dalam dunia kerja di mana citra perusahaan adalah segalanya, tidak ada yang mau mengambil risiko mempekerjakan seseorang dengan rekam jejak skandal seperti itu. Beberapa kali ia dipanggil wawancara, hanya untuk merasakan tatapan menghakimi dan pertanyaan-pertanyaan menyindir dari para pewawancara. Mereka berdua kini adalah racun. Tak tersentuh. Terbuang. Malam itu, mereka kembali ke kamar kos mereka dalam diam. Tidak ada lagi tenaga untuk bertengkar. Yang ada hanyalah keputusasaan yang pekat. Gilang melempar tas kerjanya ke lantai,
lalu merebahkan diri di kasur tipis. Citra duduk di depan cermin kecil yang retak, menatap pantulan wajahnya yang kusam dan lelah. Aku tidak dapat pekerjaannya, gumam Gilang. Aku juga, balas Citra pelan. Mereka terdiam, terperangkap dalam penjara yang mereka ciptakan sendiri. Di luar, kehidupan terus berjalan. Tapi bagi mereka, semua pintu seolah telah tertutup dan terkunci. Mereka bisa melihat dunia luar melalui jendela kecil kamar mereka, tapi mereka tidak bisa lagi menjadi bagian darinya. Mereka telah terdaftar dalam daftar hitam kehidupan, dan mereka tidak tahu bagaimana cara untuk keluar dari sana. Tekanan adalah api pemurni. Ia bisa mengubah bongkahan karbon menjadi berlian, atau ia bisa membakar kayu hingga menjadi abu. Bagi Gilang dan Citra, tekanan finansial dan sosial yang menghimpit mereka setiap hari bekerja layaknya api yang kedua. Ia membakar habis sisa-sisa kepura-puraan di antara mereka, memperlihatkan wujud asli yang rapuh dan buruk rupa. Uang hasil menjual cincin dan barang-barang mewah menipis dengan cepat. Mereka harus berhemat se-ekstrem mungkin. Makan sehari sekali dengan nasi dan telur sudah menjadi kemewahan. Aroma masakan dari kamar sebelah seringkali menjadi siksaan. Panasnya udara Jakarta yang terperangkap di kamar kos mereka yang tanpa ventilasi membuat emosi mereka semakin mudah tersulut. Pertengkaran menjadi menu sarapan, makan siang, dan makan malam mereka. Bukan lagi pertengkaran sengit seperti di awal, melainkan pertengkaran kecil yang terus-menerus, yang menggerogoti kewarasan mereka seperti rayap. Kamu sudah coba cari kerja lagi hari ini? Tanya Citra suatu sore, nadanya menyindir. Tentu saja sudah. Balas Gilang ketus, matanya tak beralih dari layar ponselnya yang retak, menggulir lowongan pekerjaan yang sama berulang-ulang. Kamu pikir aku menikmati duduk-duduk di neraka ini? Semua orang menolakku. Ini semua karena dia. Selalu saja dia. Kapan kamu akan berhenti menyalahkan Kania dan mulai melihat kesalahanmu sendiri? Sergah Citra. Kamu yang berjanji padaku. Kamu yang bilang akan memberiku kehidupan yang lebih baik. Kehidupan apa ini? Aku bahkan lebih sengsara daripada sebelum bertemu denganmu. Gilang melempar ponselnya ke kasur. Oh, jadi sekarang ini salahku? Siapa yang terus-terusan merengek minta dibelikan ini itu? Siapa yang pamer cincin lamaran di media sosial sampai semua orang tahu? Kalau saja kamu bisa sedikit lebih pintar dan sabar, mungkin kita tidak akan seperti ini. Aku tidak sabar? Aku sudah menunggu berbulan-bulan saat kamu masih tidur dengan istrimu setiap malam. Aku mengorbankan segalanya untukmu. Pengorbanan? Kamu menyebut tidur denganku di hotel-hotel mewah dengan kartu kredit istriku sebagai sebuah pengorbanan. Ejek Gilang. Kata-kata itu menampar Citra lebih keras dari pukulan fisik. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Kamu jahat, bisiknya. Topeng mereka telah sepenuhnya retak. Di baliknya, terlihat jelas siapa mereka sebenarnya. Gilang bukanlah seorang eksekutif hebat yang penuh pesona. Ia adalah seorang pria manja yang terbiasa hidup enak dari fasilitas orang lain. Ia tidak punya daya juang, tidak punya keahlian nyata selain berbicara manis. Saat dihadapkan pada kesulitan, ia rapuh dan hanya bisa menyalahkan orang lain. Dan Citra, ia bukanlah seorang putri yang mencari cinta sejati. Ia adalah seorang wanita naif yang terobsesi dengan kemewahan. Ia tidak mencintai Gilang, ia mencintai gaya hidup yang direpresentasikan oleh Gilang. Saat gaya hidup itu lenyap, maka lenyap pula cintanya. Yang tersisa hanyalah kekecewaan dan penyesalan karena telah salah bertaruh. Di tengah keputusasaannya, Gilang teringat satu hal. Ia masih punya 1 jam tangan Patek Philippe, hadiah ulang tahun dari Kania 2 tahun lalu. Ia menyembunyikannya di dasar koper, berharap bisa menyimpannya sebagai kenang-kenangan terakhir dari masa jayanya.
Tapi kini, ia tidak punya pilihan lain. Jam tangan itu bisa memberi mereka napas untuk beberapa bulan ke depan. Dengan sisa uang terakhir, ia pergi ke sebuah butik jam tangan mewah bekas di kawasan Blok M. Ia masuk dengan ragu-ragu. Pemilik toko, seorang pria Tionghoa paruh baya, menyambutnya dengan tatapan tajam. "Ada yang bisa dibantu, Pak?" Saya mau menjual jam tangan ini," kata Gilang, meletakkan jam itu di atas meja kaca. Pemilik toko itu mengambilnya, mengenakan lup, dan memeriksanya dengan teliti. Ia memutar knopnya, mendekatkannya ke telinga, menimbang-nimbangnya. Gilang menahan napas. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, pria itu meletakkan kembali jam itu di atas meja. "Maaf, Pak," katanya dengan nada datar. "Kami tidak bisa menerima barang ini." "Kenapa?" "Ini Patek Philippe asli. Ada kotaknya, ada sertifikatnya." Protes Gilang. Pria itu menatapnya dengan tatapan sedikit kasihan. "Sertifikat dan kotaknya mungkin asli, Pak. Tapi jamnya tidak. Ini adalah replika kualitas super. Sangat bagus, saya akui. Dari jauh tidak akan ada yang tahu. Tapi bagi ahlinya, ini jelas palsu." Dunia Gilang seolah runtuh untuk kedua kalinya. Palsu. Bahkan simbol kemewahan terakhir yang ia miliki, yang ia bangga-banggakan di depan teman-temannya, ternyata palsu. Kania telah memberinya jam tangan palsu. Penghinaan ini terasa begitu dalam, begitu personal. Apakah selama ini Kania selalu menganggapnya sebagai seorang pria palsu? Seorang pajangan yang cukup dihiasi dengan barang-barang imitasi? Ia berjalan keluar dari toko itu dengan langkah gontai. Ia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ia merasa begitu bodoh. Ia telah mempertaruhkan segalanya demi sebuah kehidupan yang ternyata hanya ilusi, sama seperti jam tangan di genggamannya. Ia kembali ke kamar kos. Citra sedang menangis sesenggukan di sudut ruangan. "Ada apa lagi?" tanya Gilang lelah. "Ibuku baru saja menelepon," isak Citra. "Katanya bapak sakit keras. Stres karena masalah kita. Mereka butuh uang untuk biaya rumah sakit. Dan aku tidak punya apa-apa untuk dikirimkan." Gilang menatap jam tangan palsu di tangannya, lalu menatap Citra yang hancur. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan amarah atau keinginan untuk menyalahkan. Ia hanya merasakan kehampaan yang luar biasa. Mereka telah sampai di titik terendah. Mereka tidak hanya miskin harta, mereka telah bangkrut secara moral. Ia duduk di samping Citra. Bukan untuk menghibur, tapi karena ia tidak punya tempat lain untuk pergi. Di dalam keheningan kamar yang menyedihkan itu, mereka akhirnya bertatapan. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi kebencian. Yang ada hanyalah dua orang asing yang terikat oleh nasib buruk dan kesalahan yang sama. Topeng mereka tidak hanya retak, tapi sudah hancur berkeping-keping, memperlihatkan dua jiwa yang tersesat dan kalah. Mimpi indah mereka telah berakhir, dan kini mereka terbangun dalam sebuah mimpi buruk yang tak ada habisnya. Bulan-bulan berikutnya adalah pelajaran panjang tentang penderitaan. Bagi Gilang dan Citra, hidup menjadi sebuah rutinitas yang monoton dan menyakitkan. Setiap pagi mereka bangun dengan perasaan hampa, dan setiap malam mereka tidur dengan perut yang seringkali lapar. Mereka bertahan hidup dari pekerjaan serabutan yang bisa mereka dapatkan. Citra kadang menjadi penjaga toko temporer selama musim ramai, Gilang menjadi kurir paket lepas. Penghasilan mereka tidak menentu, hanya cukup untuk membayar sewa kamar kos dan makan seadanya. Mereka sudah jarang bertengkar. Bukan karena mereka telah berdamai, tapi karena mereka sudah terlalu lelah untuk saling menyalahkan. Mereka hanyalah dua orang asing yang terperangkap dalam satu takdir buruk, berbagi kesunyian dan keputusasaan yang sama. Pukulan terakhir datang dalam bentuk sebuah pesan singkat dari Ibu Citra.
Ayahnya, yang tak kunjung pulih dari stroke akibat stres dan rasa malu, harus segera dioperasi. Biayanya puluhan juta rupiah, sebuah angka yang bagi mereka saat ini sama mustahilnya dengan meraih bintang di langit. Malam itu, di dalam kamar mereka yang gelap karena lampu padam akibat belum membayar iuran listrik, Citra terisak tanpa henti. Ini bukan lagi tangisan manja seorang wanita yang kehilangan kemewahan. Ini adalah tangisan pilu seorang anak yang merasa tak berdaya. Gilang duduk di sampingnya, menatap kegelapan. Ia merasa seperti seekor tikus yang terperangkap dalam labirin tanpa jalan keluar. Rasa malu, penyesalan, dan kebencian pada dirinya sendiri menggerogotinya hingga ke tulang. Ia telah menghancurkan hidupnya, hidup Citra, dan kini secara tidak langsung juga menyakiti orang tua Citra. Hanya ada satu cara, bisik Citra di sela isak tangisnya. Suaranya parau. Gilang tahu apa yang ia maksud. Pikiran itu sudah beberapa kali melintas di benaknya, namun selalu ia tepis karena egonya yang tersisa. Tidak, desis Gilang. Jangan sebut namanya. Kita tidak punya pilihan lain, Gilang. Suara Citra meninggi, penuh keputusasaan. Siapa lagi yang bisa kita mintai tolong? Teman-temanmu sudah menghilang. Keluargaku sudah hancur. Hanya dia. Hanya Kania. Kita harus membuang harga diri kita. Kita harus memohon padanya. Memohon untuk apa? Agar dia menertawakan kita. Memohon untuk belas kasihan. Mungkin hatinya sudah melunak. Mungkin dia akan membantu, setidaknya untuk biaya pengobatan bapakku. Dia tidak sejahat itu, kan? Gilang terdiam. Ia teringat Kania yang dulu, yang selalu murah hati, yang tidak pernah tega melihat orang lain kesusahan. Tapi ia juga teringat tatapan mata Kania di hari terakhir mereka bertemu, tatapan dingin yang tak menyisakan sedikit pun kehangatan. Wanita mana yang akan ia temui nanti? Tapi keputusasaan adalah motivator terkuat. Esok paginya, dengan perut kosong dan harapan yang tipis, Gilang menggunakan sisa pulsa di ponselnya untuk mengirim sebuah email. Bukan ke alamat pribadi Kania yang sudah lama memblokirnya, melainkan ke alamat email umum di situs web Maheswari Group. Ia menulis dengan kata-kata yang paling memelas yang bisa ia rangkai, memohon sebuah pertemuan selama 5 menit saja. Ia tidak menyebut soal uang. Ia hanya menulis bahwa ia dan Citra ingin meminta maaf secara langsung atas semua kesalahan mereka. Beberapa hari ia menunggu tanpa balasan. Ia sudah hampir putus asa ketika sebuah email masuk dari asisten pribadi Kania. Isinya singkat dan formal. Ibu Kania Maheswari bersedia bertemu dengan Anda dan saudari Citra. Lokasi, Lobby Lounge, Maheswari Royal Hotel, hari Sabtu, pukul 3 sore. Mohon konfirmasi kehadiran Anda. Maheswari Royal Hotel. Hotel bintang 5 terbaru dan termegah milik perusahaan, proyek prestisius yang diresmikan Kania sebulan yang lalu. Gilang merasa seperti seekor ikan yang diundang untuk bertemu dengan nelayan yang telah menjaringnya. Tapi ia tidak punya pilihan. Ia membalas, mengonfirmasi kehadiran mereka. Pada hari yang ditentukan, mereka bersiap-siap sebisanya. Gilang mengenakan kemeja terbaiknya yang sudah agak pudar warnanya. Citra memoleskan sedikit riasan untuk menutupi wajahnya yang pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya. Mereka berangkat dengan bus kota, berdesakan di tengah panas dan keramaian, sebuah perjalanan panjang menuju dunia yang pernah menjadi milik mereka. Saat mereka melangkah masuk ke lobi hotel itu, mereka terkesima. Interiornya begitu mewah, dengan langit-langit tinggi, pilar-pilar marmer, dan sebuah air mancur raksasa di tengahnya. Alunan musik piano yang lembut mengalun di udara. Semua staf menyapa dengan ramah. Ironisnya, semua kemegahan ini dibangun di atas kehancuran mereka. Kania sudah duduk di salah satu sofa di sudut yang agak privat. Ia tampak bersinar.
Ia mengenakan gaun sederhana berwarna krem yang memancarkan keanggunan. Rambutnya tergerai indah, wajahnya tampak tenang dan bahagia. Di depannya ada secangkir teh dan sebuah buku. Ia terlihat seperti seorang ratu di singgasananya, sementara mereka adalah dua pengemis yang datang untuk memohon. Kontras itu begitu brutal dan menyakitkan. Dengan langkah berat, mereka menghampiri Kania. "Kania," sapa Gilang dengan suara serak. Kania mengangkat wajahnya dari buku, matanya menatap mereka berdua tanpa ekspresi. "Duduklah," katanya tenang. Mereka duduk di seberangnya, merasa begitu kecil dan tidak pada tempatnya. Keheningan menyelimuti mereka sejenak, hanya terganggu oleh denting sendok teh dari meja lain. Gilang yang pertama kali angkat bicara. "Terima kasih sudah mau bertemu dengan kami." "Kami?" Ia menelan ludah, harga dirinya hancur lebur. "Kami datang untuk meminta maaf." Aku minta maaf, Kania. Atas segalanya. Tidak ada satu hari pun aku tidak menyesali perbuatanku. Aku buta, aku bodoh, aku serakah. Citra menimpali, air matanya mulai berlinang. "Aku juga, Mbak Kania. Aku minta maaf. Aku telah mengkhianati kepercayaanmu, mengkhianati keluarga. Aku tahu maaf saja tidak cukup. Kami sudah menerima hukuman kami. Hidup kami sangat berat." Ia kemudian menceritakan tentang ayahnya yang sakit, tentang kesulitan mereka untuk bertahan hidup. Cerita itu mengalir dengan pilu, penuh dengan penyesalan dan permohonan yang tak terucap. Mereka tidak berani meminta uang secara langsung, tapi arah pembicaraan mereka sudah sangat jelas. Kania mendengarkan semuanya tanpa menyela. Wajahnya tetap tenang, matanya menatap mereka dengan tajam namun tanpa kebencian. Saat mereka selesai bicara dan hanya isak tangis Citra yang terdengar, Kania meletakkan cangkir tehnya dengan pelan. "Aku hargai permintaan maaf kalian," katanya, suaranya jernih dan mantap. "Dan aku menerimanya." Secercah harapan muncul di mata Gilang dan Citra. "Tapi," lanjut Kania, "kalian sepertinya salah paham tentang beberapa hal." Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Pertama, kalian bilang kalian sudah menerima hukuman. Itu tidak benar. Yang kalian alami saat ini bukanlah hukuman dariku. Itu adalah konsekuensi. Konsekuensi murni dari pilihan yang kalian buat sendiri. Aku tidak melakukan apa-apa untuk membuat kalian sengsara. Aku hanya berhenti. Aku berhenti memberimu pekerjaan, berhenti memberimu uang, berhenti memberimu status sosial yang kau dapatkan karena menikahiku, Gilang. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Sisanya, kalian yang melakukannya pada diri kalian sendiri." Setiap kata terasa seperti tamparan tanpa suara. "Kedua, kalian datang ke sini, berharap aku akan merasa kasihan dan memberikan kalian bantuan. Kalian berharap wanita yang dulu kalian hianati akan menjadi penyelamat kalian. Kalian salah. Aku memang turut prihatin dengan kondisi ayahmu, Citra. Tapi itu adalah masalah keluargamu, masalah yang kau ciptakan sendiri. Itu bukan lagi tanggung jawabku." Ia berhenti sejenak, menatap mereka satu persatu. "Memaafkan bagiku bukan berarti melupakan atau memberikan kalian pertolongan. Memaafkan adalah keputusanku untuk melepaskan amarah dan rasa sakit dari dalam diriku, agar aku bisa melangkah maju dengan ringan. Dan itu sudah aku lakukan, jauh sebelum hari ini. Aku memaafkan kalian untuk diriku sendiri, bukan untuk kalian." Kania kemudian bangkit dari duduknya. "Pertemuan itu selesai. Hidup kalian yang sekarang adalah hasil dari perbuatan kalian. Jika kalian ingin mengubahnya, mulailah dari diri kalian sendiri. Jangan lagi bergantung pada belas kasihan orang lain, terutama dari orang yang sudah kalian lukai begitu dalam." Ia meletakkan beberapa lembar uang ratusan ribu di atas meja.
Ini bukan untuk kalian. Ini untuk ongkos taksi kalian pulang. Dengan itu, ia berbalik dan berjalan pergi dengan anggun, punggungnya tegak, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Ia meninggalkan Gilang dan Citra yang termangu di tengah kemewahan itu, hancur oleh sebuah penolakan yang lebih menyakitkan daripada caci maki. Mereka datang mencari pertolongan, tapi yang mereka dapatkan adalah sebuah pelajaran. Pelajaran terakhir dari Kania Maheswari, bahwa di dunia nyata, setiap pilihan memiliki harga yang harus dibayar sendiri. 1,5 tahun kemudian. Angin laut yang hangat menerpa wajah Kania. Ia berdiri di balkon sebuah villa privat yang bertengger di atas tebing di Uluwatu, Bali. Di bawahnya, Samudra Hindia membentang luas, berkilauan diterpa cahaya matahari sore. Tempat ini, pemandangan ini, dulu adalah saksi bisu dari pengkhianatan yang nyaris menghancurkan hidupnya. Tapi kini, ia tidak merasakan apa-apa selain kedamaian. Ia berada di Bali bukan untuk mengenang masa lalu, melainkan untuk merayakan masa depan. Ia baru saja meresmikan proyek terbarunya, Segara Sanctuary, sebuah resor butik ramah lingkungan yang ia bangun dari nol. Proyek ini adalah jiwanya, manifestasi dari filosofi barunya tentang kehidupan, membangun sesuatu yang indah, berkelanjutan, dan jujur. Proses perceraiannya sudah lama selesai. Ia menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Maheswari Group semakin berjaya di bawah kepemimpinannya yang semakin visioner. Ia lebih banyak tersenyum, lebih banyak tertawa. Luka di hatinya telah sembuh, meninggalkan bekas luka tipis yang menjadi pengingat, bukan tentang rasa sakit, tapi tentang kekuatan dan ketahanan dirinya. Ia menyesap teh melatinya sambil memandangi matahari yang perlahan turun ke cakrawala, melukis langit dengan warna jingga dan ungu. Ia tidak lagi merasa kesepian. Ia telah belajar untuk menikmati kebersamaan dengan dirinya sendiri. Ia menemukan kebahagiaan bukan dari orang lain, tapi dari dalam dirinya, dari pencapaiannya, dari kemampuannya untuk bangkit dan membangun kembali dunianya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Esok harinya, saat ia dalam perjalanan menuju bandara untuk kembali ke Jakarta, mobil yang membawanya berhenti di sebuah persimpangan yang ramai di daerah Kuta. Di tengah hiruk-pikuk klakson dan deru mesin, matanya secara tidak sengaja menangkap sebuah pemandangan. Seorang pria kurus dengan seragam ojek online berwarna hijau sedang beradu mulut dengan penumpangnya, seorang turis asing. Pria itu tampak lebih tua dari usianya, kulitnya gelap terbakar matahari, rambutnya sedikit menipis. Saat pria itu menoleh ke samping untuk menghindari sengatan matahari, Kania melihat wajahnya dengan jelas. Gilang. Mata mereka bertemu untuk sepersekian detik. Di mata Gilang, ada keterkejutan, rasa malu, dan kilatan kebencian yang samar. Di mata Kania, tidak ada apa-apa. Tidak ada rasa puas, tidak ada kemenangan, tidak ada iba. Yang ada hanyalah pengakuan sekilas terhadap wajah dari masa lalu, seperti melihat teman sekolah yang sudah lama tidak ditemui. Ia hanya orang asing sekarang. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobilnya melaju, meninggalkan Gilang dan pemandangan itu di belakang. Kania tidak menoleh. Ia kembali fokus pada tablet di pangkuannya, memeriksa laporan pekerjaan. Episode itu berakhir begitu saja, seperti sebuah adegan tak penting dalam film hidupnya yang terus berjalan. Beberapa minggu setelah itu, ibunya menelepon. Di sela-sela obrolan mereka, ibunya berkata dengan nada ragu. Nia, tadi ibu ke pasar. Ibu tidak sengaja bertemu dengan Budhe Miu, ibunya Citra. Oh ya? Bagaimana kabarnya? Tanya Kania, nadanya biasa saja. Dia tampak sangat tua dan lelah. Dia cerita, ayahnya Citra sudah meninggal 6 bulan yang lalu. Dan Citra, dia sekarang sudah menikah. Syukurlah kalau begitu, kata Kania tulus. Dia menikah dengan seorang duda pemilik toko kelontong di dekat rumah mereka. Pria yang usianya jauh lebih tua darinya.
Katanya, pernikahan itu untuk melunasi utang-utang keluarga mereka. Tadi ibu melihatnya sekilas di toko itu, sedang melayani pembeli. Dia tidak melihat ibu. Dia tampak pasrah, cerita ibunya dengan nada prihatin. Kania terdiam sejenak. Ia membayangkan Citra, gadis yang dulu begitu ceria dan penuh mimpi tentang kemewahan, kini berakhir sebagai istri pembayaran utang di sebuah toko kelontong. Nasib yang ironis. Setiap orang menuai apa yang mereka tanam, Bu, kata Kania pelan, bukan dengan nada menghakimi, tapi dengan nada menerima sebuah fakta kehidupan. Malam itu, Kania tidak bisa tidur. Ia tidak memikirkan Gilang atau Citra. Ia memikirkan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa balas dendam terbaik bukanlah melihat musuhmu menderita. Balas dendam terbaik adalah saat penderitaan mereka tidak lagi berarti apa-apa bagimu. Saat kebahagiaanmu tidak lagi bergantung pada kejatuhan mereka. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke balkon apartemennya. Dari ketinggian, Jakarta tampak seperti hamparan permata yang berkilauan. Ini adalah kerajaannya. Kerajaan yang ia pertahankan, yang ia bangun kembali dengan tangannya sendiri. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, mengusir kegelapan malam. Kania menarik napas dalam-dalam, menghirup udara pagi yang segar. Ini adalah fajar yang baru dalam hidupnya. Ia telah melewati badai tergelapnya dan keluar menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih utuh. Ia siap menyambut hari yang baru, bukan sebagai korban pengkhianatan, tapi sebagai pemenang dalam kisah hidupnya sendiri. Dan di depannya, terbentang masa depan yang cerah dan tak terbatas, yang akan ia tulis sendiri aturannya.